Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ya. Insya Allah sehat semua ya hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di ruangan ini karena telah mengganggu aktivitas ataupun kegiatan Bapak Ibu seperti sedia kala. Nah di sini saya mengundang Bapak Ibu dalam rangka untuk melaksanakan tugas selaku saya sebagai seorang guru penggerak di angkatan 9, di mana pada modul 14 yang sedang kami laksanakan sekarang, kami harus melakukan aksi nyata dalam bentuk diseminasi kepada Bapak Ibu guru semua. Nah sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arya Perkasa. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan, dan alhamdulillah saya bisa mengikuti kegiatan guru penggerak untuk angkatan 9. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi yang akan saya sampaikan, saya ingin menjelaskan sedikit di sini apa itu diseminasi ya. Jadi di program guru penggerak ini kami yang sudah mempelajari modul 1 yang terdiri dari 4 modul 1.1 sampai dengan modul 1.4, ini kami diberikan tugas untuk menyebarkan ilmu yang sudah kami dapatkan. Dan kegiatan menyebarkan ilmu ini atau memberikan pengetahuan kepada orang lain ini disebut dengan diseminasi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, sebelum saya mulai kegiatan diseminasi ini, modul 1.4 ini berbicara tentang budaya positif. Ya, apa itu budaya positif nanti akan saya sampaikan di slide-slide berikutnya. Akan tetapi untuk menyampaikan apa materi-materi ataupun pengetahuan yang saya sudah dapat di kegiatan guru penggerak ini, akan saya sampaikan juga sekilas terkait dengan modul 1.1 dan juga modul 1.2 dan 1.3. Nah ini Bapak Ibu ya, di modul 1.1 kami sudah mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara atau kalau disingkat KHD. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dalam pembelajaran di modul 1.1 tentang filosofi KHD ini, kita sebagai seorang guru itu dituntut untuk bisa menuntun. Kalau bisa saya sedikit sampaikan bahwa seorang guru itu harus bersikap sebagai seorang petani. Ya, di mana petani itu pada saat dia sedang melakukan cocok tanam, maka apa yang dia tanam itu akan dia rawat dengan sebaik-baiknya tanpa mengganggu proses pertumbuhannya. Begitu juga kita sebagai seorang guru, di mana pada saat kita mendidik anak-anak, kita diminta untuk menuntun mereka. Nah, yang menjadi kata kunci kedua yaitu adalah kodrat. Jadi kita menuntun kodrat anak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita tidak akan bisa merubah karakter itu karena itu adalah sudah tuntutan zaman. Ya Bapak Ibu. Jadi untuk di modul 1.1 ini, kata kuncinya adalah sebagai seorang guru itu harus bisa menuntun anak sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kita jangan bertindak seperti modifikator sepeda motor misalnya, dimana pada saat motor kita beli, begitu kita nggak suka, spionnya diganti, bannya diganti, atau mungkin suara langsung diganti. Nah, itu sebagai seorang guru diharapkan tidak bersikap seperti itu, karena kalau itu kita lakukan kepada anak, oh kita nggak suka melihat anak melakukan ini, langsung kita suruh ganti. Padahal sebenarnya itu adalah kemampuan dan bakat alaminya dia. Ya, jadi sebagai seorang guru kita diminta untuk menuntun kodrat anak. Seperti yang saya sampaikan, sebagai seorang petani, kita membiarkan anak tumbuh dengan apa yang dimilikinya, tapi kita tuntun dia untuk menuju ke yang lebih baik, keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, di modul 1.2 kami juga belajar tentang nilai guru penggerak. Nah, guru penggerak sendiri ada dua, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif,
dan berpihak pada anak. Apa itu mandiri? Mandiri itu bahwa seorang guru itu harus mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan baik untuk lingkungan di sekitarnya maupun untuk dirinya sendiri. Contohnya kayak kita mengikuti kegiatan workshop, kegiatan seminar ataupun kegiatan-kegiatan lain, itu adalah kegiatan yang tujuannya sebenarnya untuk mengembangkan kemampuan diri kita. Setelah kita mengembangkan diri kita, kita bisa mengaplikasikannya kepada murid-murid di sekolah. Ya, itu untuk yang mandiri. Berikutnya reflektif. Kita juga sebagai seorang guru harus mampu melihat dari sisi positif setiap saran dan kritik untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang akan kita berikan kepada murid. Kita harus berani jujur kepada diri kita sendiri untuk mengakui kekurangan kalau memang ada yang pembelajaran itu kurang kita berikan ke anak-anak. Nah, di sini untuk refleksi ini sebaiknya sering kita lakukan. Kenapa? Itulah yang akan menjadi tolak ukur kita untuk bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik ke depannya kepada murid-murid kita di sekolah. Berikutnya ada inovatif. Nah, seorang guru juga diharapkan mampu untuk menemukan ide-ide kreatif maupun gagasan baru tentang metode pembelajaran, media pembelajaran, dan juga suasana pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan bersifat menyenangkan. Nah, ini sudah sering pasti Bapak Ibu lakukan. Bagaimana dalam tanda kutip kita memodifikasi kegiatan pembelajaran yang enggak itu-itu aja. Betul ya Bapak Ibu ya? Sering melakukan itu ya. Misalnya di kelas A, oh kita menggunakan metode yang seperti ini. Ternyata metode ini kalau kita terapkan di kelas yang B itu nggak bisa. Kita harus ganti lagi. Nah, itu contoh kita melakukan inovasi dalam kegiatan memberikan materi pembelajaran. Bisa juga dalam bentuk medianya. Contoh kita menggunakan Canva sekarang gitu ya. Anak-anak bisa mahir menggunakan Canva, kain master mungkin. Kita juga bisa menggunakan media-media itu untuk memberikan media pembelajaran yang gampang dipahami oleh murid. Berikut. Nah, ini kolaboratif. Seorang guru harus mampu membangun hubungan kerjasama yang positif dan harmonis dengan seluruh stakeholder di sekolah, mulai dari murid sendiri, rekan sejawat, kepala sekolah, orang tua juga, komite sekolah, organisasi di lingkungan sekolah, dan juga dinas pendidikan untuk kemajuan sekolah. Dan ini mutlak sekali kita lakukan. Seperti saya, guru olahraga, tidak mungkin saya hanya mengajarkan kelas 10 dan tidak berkoordinasi dengan kelas 11 dan kelas 12. Pasti saya berkolaborasi dengan guru yang kelas 11, Pak Riki, ataupun dengan Pak Wawan di kelas 12. Begitu juga dengan guru yang lain. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus berkomunikasi dengan orang tua murid, ya. Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu dari nilai peran guru penggerak menurut saya, ya, bahwa kita harus berpihak pada murid. Apa itu? Seorang guru harus mengutamakan perkembangan peserta didik sebagai acuan utama, menghadirkan pembelajaran yang bisa membuat peserta didik membangun sendiri pengetahuannya sehingga terwujud profil pelajar Pancasila bagi peserta didik. Nah, inilah yang saat ini sedang saya tekankan Bapak Ibu, bahwa dari nilai dan peran guru penggerak semuanya penting, tetapi untuk poin yang ini menurut saya pribadi bahwa inilah yang paling penting. Kenapa? Karena anak di sini kita jadikan sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Apa yang kita terapkan di kelas itu harus berpihak kepada anak. Kita tidak bisa memaksakan apa yang sudah kita siapkan untuk kita sampaikan di kelas itu. Kalau memang ternyata anak di kelas itu tidak siap dengan apa yang akan kita sampaikan. Jadi nilai berpihak pada murid menurut saya yang lebih penting ya dari kelima peran guru penggerak tersebut. Berikut untuk modul 1-3, nah di sini visi guru penggerak Bapak Ibu. Jadi pada modul ini kemarin kami mencoba melakukan sebuah penyusunan visi terkait dengan visi guru penggerak, di mana filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak memiliki keterkaitan dalam mewujudkan visi guru penggerak dengan mengimplementasikan manajemen perubahan inquiry apresiatif atau EA kalau disingkat dengan tahapan Bagja. Apa itu inquiry apresiatif? Merupakan pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Sedangkan untuk metode Bagja sendiri ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu Bagja itu sendiri merupakan singkatan ya Bapak Ibu ya. B-nya itu buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi,
J-nya jabarkan rencana, dan K yang terakhir yaitu atur eksekusi. Nah, di sini sebenarnya sudah saya siapkan penjelasannya, cuma akan saya lewatkan dulu. Mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang lain akan saya jelaskan apa itu metode kerja, apa itu inquiry apresiatif. Kita nanti langsung masuk ke budaya positif saja. Ini saya lewatkan dulu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, inilah materi inti yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua terkait pertemuan pada siang hari ini. Konsep utama budaya positif. Ya, kalau misalnya saya tanya ke Bapak Ibu, kira-kira apa sih budaya positif yang ada di gambaran Bapak Ibu? Yang ada di gambaran, kira-kira untuk budaya positif sendiri itu apa ya? Seperti kebiasaan positif itu. Ya, kebiasaan positifnya boleh para siapa misalnya? Ya seperti kalau kita omongin di lingkungan sekolah kayak mengikuti tata tertib sekolah gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita bicara budaya positif, kita selalu mengaitkannya dengan tata tertib. Sebagian besar ya pemikiran kita sebagai guru, bila bicara tentang budaya positif, itu selalu yang berkaitan dengan tata tertib dan aturan. Nah, nanti di sini akan saya jelaskan seperti apa itu budaya positif yang insya Allah kita bersama-sama akan laksanakan demi anak didik kita. Budaya positif itu bagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ada disiplin positif, yang kedua itu ada kebutuhan dasar manusia, yang ketiga itu motivasi perilaku manusia, yang keempat ada posisi kontrol, yang kelima keyakinan kelas, dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Oke, kita akan lihat satu persatu. Disiplin positif. Disiplin positif adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi maksudnya di sini bahwa siswa itu akan berperilaku di sekolah itu karena memang dorongan dari dalam dirinya sendiri, bukan karena dalam tanda kutip ketakutan untuk mengikuti tata tertib. Tujuannya adalah itu. Nah, bagaimana kita menciptakan budaya positif, menciptakan disiplin positif, inilah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Ya, karena kita mengharapkan agar anak-anak itu pada saat berada di sekolah, mereka betul mengikuti tata tertib, tapi bukan karena mereka takut, bukan karena mereka nanti merasa terancam oleh aturan atau tata tertib. Tetapi mereka melakukan itu, mengikuti aturan dan tata tertib itu karena memang mereka memiliki keyakinan di dalam dirinya bahwa memang itu harus dilakukan sebagai seorang murid, bukan karena tekanan dari aturan sendiri maupun dari kita sebagai bapak ibu guru. Nah, ini saya permainan bapak ibu ya. Kita beri nama permainan coba buka. Coba buka. Saya akan minta bapak dan ibu nanti berpasang-pasangan. Silakan nanti salah seorang itu menggenggam tangannya, ya, seolah-olah ada sesuatu di sana. Nah, yang lain nanti akan berusaha untuk membuka tangan tersebut, apapun caranya. Boleh dengan rayuan, boleh dengan paksaan, boleh dengan iming-iming. Ya, coba nanti bapak ibu berpasang-pasangan, satu orang menggenggam tangan, satu orang berusaha untuk membukanya. Ya. Silakan dicoba dulu, ayo. Silakan Bapak Ibu. Ya silakan coba. Oke, silakan digenggam, yang satu lagi berusaha untuk membuka apapun caranya, entah dengan dirayu, digelitikin juga boleh, tapi jangan dipukul ya teman ya Bapak Ibu. Silakan. Lakukan usaha apapun. Terserah temannya, ya mau dibuka boleh, enggak juga terserah. Pokoknya yang satu berusaha membuka, yang satu mengepalkan tangan. Ya, nanti kita diskusikan ya. Sudah Bapak Ibu? Ya, baik. Ya. Setelah kita melakukan, apakah ada di antara Bapak Ibu yang membuka tangannya? Ada. Oke. Apakah ada yang tidak membuka tangannya? Ya. Jadi dari kejadian ini kemungkinannya cuma ada dua, dibuka dan tidak dibuka. Bagi yang membuka, pasti dia punya alasan tertentu kenapa dia membuka tangannya.
Ya, bagi yang tidak membuka pun dia punya alasan. Nah, kalau kita kembalikan kepada diri kita sendiri, baik yang membuka tangan ataupun yang menutup tangan maupun yang berusaha untuk membuka itu, kita di sini masing-masing memiliki alasan. Kenapa ada bapak tadi yang buka tangannya? Kenapa tadi ada bapak yang tidak membuka tangannya? Dan kenapa kita memaksakan buat yang tadi berusaha membuka, memaksakan keinginan kita untuk itu terbuka? Masing-masing punya alasan dan bapak ibu bisa menjawabnya sendiri. Nah, itulah yang kita terapkan kepada anak-anak kita nanti. Yang mana yang seharusnya kita lakukan kepada murid-murid kita? Bagaimana kita berusaha untuk membuat anak mengikuti apa yang kita inginkan, tetapi tidak merusak komitmen yang dia miliki. Ya Bapak Ibu ya, jadi di permainan ini kita bisa mengambil kesimpulan. Ini dia. Ya, ada stimulus respon dan teori kontrol. Realita kebutuhan kita sama, tapi ternyata teori kontrol menyatakan kebutuhan kita berbeda. Tadi yang berusaha untuk membuka ternyata tidak bisa memaksakan untuk itu terbuka, ada. Tapi ada juga yang berusaha membuka dan ternyata tangannya terbuka. Tapi di sini ada dua kejadian. Yang kedua, kita menginginkan atau kita seolah ingin semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ya, dari kejadian itu sudah bisa kita pahami bahwa tidak semua orang memiliki gambaran atau keinginan yang sama, pasti berbeda-beda. Berikutnya, kita berusaha mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nyatanya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, dari sisi kejadian tadi, kita berusaha nih agar kita membuka tangan teman kita. Ternyata dia tidak mau membuka, artinya kita tidak bisa melihat masalah kita untuk, oh kamu harus sama dengan saya, tidak bisa. Terkadang ada juga yang tidak membuka tangannya, seperti dari beberapa yang tidak membuka tangan. Dan aku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku memiliki alasan dan tujuan. Tadi mungkin ada bapak atau ibu yang memaksa dengan keras berusaha. Jadi yang dipaksa itu merasa sebuah kesalahan. Kenapa saya dipaksa? Ya, nyatanya apa sih tujuan dia memaksa? Nah, itu kita harus tahu. Itu maksudnya di sini. Jadi semua orang itu melakukan apapun di dunia ini pasti ada tujuannya. Dan itu juga akan kita cari kepada murid-murid kita. Semua tindakan dan perilaku murid di sekolah itu pasti ada alasan dan tujuan. Berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Nyatanya hanya Anda atau saya yang bisa mengontrol diri Anda atau diri saya sendiri. Bagi tadi bapak yang membuka tangan, dia dengan ikhlas membuka sebenarnya. Kalau dia ingin memaksakan itu tetap tertutup, itu bisa saja terjadi. Tapi kalau dia memilih kontrol diri sendiri, ya sudah, saya buka saja. Penuhi keinginan yang ingin membuka. Nah, sedangkan bagi yang tetap menutup tangannya, dia berusaha, ini punya saya, akan saya pertahankan apapun yang terjadi. Nah, begitu juga dengan murid nanti. Bagaimana kita untuk bisa mengetahui kondisi murid seperti apa itu ya? Itu yang akan kita cari nanti. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nyatanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, kita akan memaksakan sesuatu di mana sebelumnya biasanya kita sudah melakukan upaya-upaya pendekatan atau persuasif. Nah, begitu kita gagal melakukan itu, kalau dicontohkan dengan kegiatan tadi, yang berusaha membuka itu memaksa. Mungkin awalnya ada yang buka dong, ntar saya kasih gitu kan sesuatu dengan rayuan. Begitu itu udah gagal, mulai keluar, buka nggak? Buka nggak? Itu kan mulai ada pemaksaan di situ. Dan yang paling itu adalah berkomunikasi dengan santun. Bagaimana cara kita berkata, bertindak yang bisa diterima oleh yang dari tangannya menggenggam supaya dia bisa mau membuka. Ya, itu kita butuh kolaborasi. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Nyatanya kita berpikir tentang menang-menang. Bagi yang tadi berusaha untuk membuka tangan karena tidak dibuka, pikiran kita adalah bahwa saya kalah.
tidak bisa membuka pikiran, tidak bisa membuka tangan yang tergenggam tadi. Faktanya bahwa kita yang sudah berusaha melakukan untuk membuka, walaupun tidak dibuka, kita sudah berusaha melakukan semaksimal mungkin. Nah di sini kita sudah berusaha dan kita sudah dalam tanda kutip memenangkan sesuatu. Apalagi kalau sampai tangan itu terbuka. Jadi yang tadinya berpikiran kita harus menang dan dia kalah, kita gunakan dia menang, saya menang. Ya seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya kebutuhan dasar manusia. Ini yang tadi kita kaitkan dengan apa alasan si A membuka tangan, si B tidak membuka tangan. Pasti ada alasannya. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, 4 kebebasan, dan 5 kesenangan. Untuk poin 1 sudah jelas bertahan hidup. Artinya di sini bahwa semua manusia termasuk murid-murid kita itu memiliki kebutuhan dasar untuk makan, bertahan hidup. Biasanya yang sering terjadi dengan murid-murid kita. Mungkin di rumah dia tidak membawa bekal atau mungkin tidak bawa uang saku. Sampai di sekolah dia akan melakukan apapun caranya pada saat jam makan siang dia bisa makan. Entah dia minta ketemunya dengan baik-baik atau mungkin dengan pemaksaan. Nah ini harus kita antisipasi. Jika memang ini terjadi dengan murid-murid kita, kita sudah tahu apa alasan dia melakukan itu dan kita akan cari solusinya. Ya Bapak Ibu ya. Yang berikut kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini banyak kita temukan di sekolah. Terkadang ada anak yang sedikit-sedikit ke ruang BK, sedikit-sedikit ngambil ke wali kelas. Betul Bapak Ibu? Ya. Di rumah anak-anak ini terkadang ya tidak memiliki waktu yang cukup dengan keluarga dengan berbagai alasan. Nah begitu sampai di sekolah dia berusaha untuk menyalurkan itu karena memang semua manusia pada dasarnya butuh yang namanya rasa kasih sayang, ya, rasa ingin diterima, rasa diakui. Nah di sekolah kita juga menemukan murid-murid yang seperti itu. Seperti yang tadi saya bilang, ada sedikit-sedikit ruang BK curhat dengan guru BK, ada sedikit-sedikit curhat dengan Bapak Ibu selaku wali kelas. Nah ini harus kita terima, karena itulah kondisi anak. Dan dia melakukan itu karena alasan dia mungkin seperti yang saya bilang tadi, adanya kurang rasa kasih sayang yang dia terima dari lingkungan di sekitar dia, sehingga begitu di sekolah dia berusaha untuk memenuhi keinginan itu, kebutuhan itu, dan apapun bisa dilakukan oleh siswa atau murid untuk memenuhi kebutuhan rasa kasih sayang tersebut. Nah yang ketiga penguasaan. Ini sering kita lihat di mana pada saat anak-anak sedang berada di sekolah, terkadang ada 1-2 siswa dan mungkin sebagian besar itu ingin bertindak bahwa seolah-olah dialah yang memiliki sesuatu. Contoh, kita sering melihat bahwa anak sering bermain bola pada saat jam istirahat. Nah pada saat sedang bermain bola itulah terkadang begitu dia udah masuk ke lapangan dia tidak mau diganti sama teman yang lain. Padahal banyak teman-teman pada saat jam istirahat ingin bermain. Dia berusaha untuk menguasai area permainan itu karena emang itulah sifatnya dia. Dia butuh pengakuan sebagai seorang yang berkuasa terhadap sesuatu. Dan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Semua manusia pasti memiliki sifat ini. Ya. Jadi itu pasti akan kita temukan di kegiatan pembelajaran di sekolah bahwa ada beberapa anak atau murid yang melakukan sifat bahwa dia ingin melakukan penguasaan terhadap sesuatu. Atau mungkin di kelas pada saat jam istirahat, bagaimanapun caranya dia akan berusaha untuk menyetel musik sekencang mungkin. Padahal di sekitarnya banyak murid yang butuh istirahat. Nah itu dia ingin menunjukkan bahwa dia ingin berkuasa terhadap teman-temannya dengan menyetel musik ataupun lagu yang dia suka, yang belum tentu disukai oleh teman-temannya. Nah itu harus kita ketahui bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia itu adalah ingin berkuasa atau penguasaan. Berikutnya kebebasan yang keempat. Saya ambil contoh. Pada saat pembelajaran KBM berlangsung di kelas, ada murid yang berusaha untuk selalu mencari cara gimana dia bisa keluar kelas. Ada yang pura-pura ke toilet, ada yang pura-pura sakit, ada yang pura-pura ingin ngambil tugas dan sebagainya. Nah ini contoh bahwa siswa itu butuh kebebasan. Dia tidak ingin dikekang dalam suatu ruangan yang menurut dia kurang nyaman.
Nah, itulah tugas kita untuk mencari tahu bagaimana agar anak ini bisa mengurangi rasa kebebasan itu ataupun menempatkan rasa kebebasannya sesuai pada tempatnya. Sering ya Pak Ibu ya, ketemu hal seperti itu ya. Siswa dikit-dikit izin toilet, setengah jam baru balik. Nah itu ada apa? Ternyata dia di dalam merasa terkekang, tidak nyaman dengan kondisi yang kita ciptakan di kelas. Dia butuh kebebasan, dia butuh sesuatu yang lain di luar yang mungkin pada saat itu tidak ditemukan di kelas kita. Nah itu sudah tahu juga. Nah yang terakhir adalah kesenangan. Nah ini yang paling sering. Murid pada dasarnya walaupun kita udah tingkat SMA, pada dasarnya pada hakikatnya masih bersifat anak-anak. Mereka masih butuh sesuatu yang ingin dilakukan. Kesenangannya apa? Saya tadi ambil contoh bahwa anak-anak pada saat jam istirahat bermain bola. Ya, itu kesenangan mereka. Mereka ingin melampiaskan rasa fun mereka di sekolah karena pada saat jam istirahat adanya cuma itu, ya udah dia lampiaskan di sana. Dia berusaha menciptakan kesenangannya sendiri, ya, dengan cara bermain bola. Dan banyak lagi, ada yang kesenangannya itu ngobrol dengan teman-temannya. Setiap jam istirahat pasti langsung buru-buru ketemu dengan temannya, ngobrol. Dia bercerita dengan temannya, bercengkrama dengan temannya. Dia ingin mendapatkan kesenangan di sana. Nah, kebutuhan dasar manusia ini kita harus ketahui pada murid-murid kita. Karena nanti pada akhirnya semua perilaku yang mereka lakukan di sekolah ini akan kembali ke 5 hal ini. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini berikut motivasi perilaku manusia. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini termasuk sebagai motivasi ekstrinsik. Mendapatkan penghargaan dan imbalan termasuk juga motivasi ekstrinsik. Dan yang terakhir itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri termasuk motivasi intrinsik. Nah, sedikit saya jelaskan Bapak Ibu terkait dengan poin ini. Semua manusia pada saat melakukan sesuatu itu selain motivasi kebutuhan dasar tadi, ada juga motivasi lain. Contoh, demi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, siswa melakukan sesuatu yang menurut dia sebenarnya dia tidak ingin melakukan. Ya, kita ambil contoh Bagus. Bagus datang ke sekolah selalu tepat waktu. Tetapi pas kita tanyakan, kenapa Bagus selalu hadir tepat waktu? Karena saya tidak ingin kalau saya terlambat nanti saya dipulangkan. Nah itu motivasi. Dan ini termasuk motivasi dari luar atau ekstrinsik. Ya. Atau ada juga siswa, saya akan rajin belajar karena saya akan berusaha untuk mendapatkan ujian dari Bapak Ibu. Itu bisa kejadian juga. Ya. Itu nanti yang poin nomor 2. Bagaimana seorang siswa atau murid dia belajar karena ingin berusaha dipuji, ya, mendapatkan penghargaan ataupun perkataan yang membuat dia merasa nyaman. Ya, itu termasuk motivasi dari ekstrinsik. Nah, yang sebaiknya dimiliki oleh murid itu adalah bahwa dia melakukan sesuatu itu karena dia menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya sendiri. Ya, contohnya begini. Kenapa kamu tidak pernah terlambat datang ke sekolah? Ya, karena kalau saya terlambat, saya tidak bisa mengikuti pelajaran yang pertama. Di sini anak tidak pernah mengaitkan dengan peraturan sekolah. Dia mengaitkan dengan nilai kedisiplinan. Jika dia terlambat, dia tidak bisa mengikuti pelajaran yang pertama. Nah, itulah yang berusaha kita tumbuhkan Bapak Ibu selaku seorang guru. Bagaimana menciptakan kondisi bahwa anak melakukan sesuatu itu bukan karena ingin dihukum, bukan karena ketakutan dihukum atau dia merasa tidak nyaman, tetapi dia berusaha untuk memenuhi apa yang dia lakukan itu karena emang dia percaya bahwa nilai kebajikan itu ada pada dirinya. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Hukuman itu sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, takut, bersifat memaksa, menyembunyikan kesalahan, dan akan mengakibatkan rendah diri. Jadi kita akan gagal kalau kita menerapkan hal seperti ini.
Ya, itulah yang akan dirasakan oleh murid. Dia mulai dari menyakitkan, tidak nyaman, takut sampai dengan rendah diri. Sama dengan penghargaan juga sama. Ternyata penghargaan yang kita berikan kepada murid itu ternyata bisa menjadi tidak efektif jika itu kita lakukan. Bisa merusak hubungan. Merusak hubungan itu seperti begini. Si A ranking 1, si B ranking 2, si C ranking 3, sedangkan si F ranking 9 misalnya. Akan ada rasa iri bagi si F di saat dia tidak bisa menjadi seperti si A atau si B. Nah, penghargaan ranking yang kita berikan kepada siswa atau kepada murid itu ternyata bisa merusak hubungan mereka. Yang pada akhirnya si F tadi tidak mau berteman dengan si A atau si B karena merasa dia tidak bisa seperti A dan D. Ya, akan ada gap atau jarak di antara mereka. Terus juga mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking yang tadi saya jelaskan, dan merampas hak menghargai diri. Jadi seolah-olah dia tidak bisa seperti anak yang lain yang sistem ranking tadi. Dia sudah berusaha melakukan yang maksimal, tapi ternyata dia tidak bisa seperti si A. Seolah-olah apa yang dilakukan itu dia merasa gagal. Dan ini berbahaya buat siswa karena dia tidak bisa menghargai apa yang sudah dilakukan. Nah, sedangkan yang sebaiknya dilakukan itu adalah, nah ini, ya, konsekuensi dan restitusi. Nanti kita akan jelaskan. Konsekuensi penguatan jangka pendek perlu monitoring yang berkelanjutan, stimulus respon, menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Sedangkan restitusi itu bertanggung jawab dengan perbuatan, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, menghormati diri sendiri dan orang lain, memegang kontrol atas diri sendiri, dan antara itu adalah bersemangat memperbaiki kesalahan. Oke, saya lanjut dulu ya Bapak Ibu. Nah ini adalah posisi kontrol kita Bapak Ibu selaku seorang guru. Nanti kita akan berkaca merefleksi diri kita masing-masing di mana posisi kita saat ini. Ya, terkait dengan posisi kontrol. Posisi kontrol sendiri ada 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir itu adalah manajer. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu terkait dengan arti dan definisinya. Saya akan langsung mengambil contoh seperti ini Bapak Ibu. Penghukum. Seorang guru, jika kita kaitkan dengan teori kontrol tadi sebagai seorang penghukum, bisa kita lihat dari kata-kata seperti contoh yang saya tuliskan. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Ya masih banyak ya Bapak Ibu ya, seperti ini ya. Jadi pada saat kita melakukan ini, kita sudah bertindak di posisi sebagai seorang penghukum. Ya, tadi kita udah lihat penghukum seperti apa. Tadi kalau kita menghukum anak bisa menjadi rendah diri, ya, dan seterusnya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali saya harus bilang ke kamu, saya sangat kecewa sama kamu. Ya, jadi kita menempatkan siswa, menempatkan murid di posisi yang menjadikan dia seorang yang bersalah. Ini masih sering juga kan Bapak Ibu kita lakukan. Bahasa-bahasa saya kecewa sama kamu itu telah menempatkan siswa di mana siswa itu menjadi seseorang yang bersalah. Lalu ada juga kita guru sebagai teman. Ya, ayolah yang tertib. Buat Bapak bangga sama kamu. Kali ini tidak apa-apa kamu kalau kamu salah, ya. Di sini kita Bapak Ibu juga masih sering kita lakukan. Kita berusaha sebagai teman, partnernya dia. Kita melakukan seolah-olah siswa yang melakukan kesalahan itu adalah teman kita dan kita rangkul dia sebagai teman kita. Apakah baik? Nanti kita lihat. Berikutnya ada pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan. Kamu tahu kan konsekuensinya? Nah, jika sudah berkaitan dengan konsekuensi, di sini peran kita berdasarkan teori kontrol ini sebagai pemantau nanti kepada anak-anak. Kita hanya menanyakan konsekuensinya tanpa kita memberikan solusi kepada anak didik kita. Dan terakhir Bapak Ibu, manajer. Jadi tidak hanya di perusahaan-perusahaan saja ada manajer, ternyata berdasarkan teori kontrol ini juga ada posisi guru sebagai seorang manajer.
Seperti apa contohnya? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, di sini seorang guru itu diharapkan bisa memberikan solusi. Tetapi siswalah yang akan mencari solusinya sendiri. Bagaimana nanti kita akan mengaitkannya dengan nilai-nilai kebajikan universal yang ada, dan nanti akan kita hubungkan dengan keyakinan kelas. Nah, dari 5 posisi ini, di manakah posisi Bapak Ibu sekarang? Ya, silakan dijawab sendiri-sendiri Bapak Ibu, tidak perlu dijawab. Akan tetapi kita bisa berefleksi ke depan, kita akan menjadi seorang guru yang seperti apa. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari pengetahuan pikiran semua warga kelas tentang hal-hal baik untuk membantu peserta didik dan guru menjalankan aktivitas belajar dengan cara-cara yang baik dan berkualitas. Nah, nanti di sini Bapak Ibu akan ada proses di mana kita sebagai seorang guru yang selama ini selalu terikat dengan yang namanya peraturan dan tata tertib, kita rubah mindset kita menjadi sebuah keyakinan. Nah, bagaimana cara kita menciptakan keyakinan ini? Kita bersama-sama murid kita paling tidak dalam satu kelas membuat kesepakatan bersama, di mana kesepakatan ini nanti akan kita bentuk menjadi suatu keyakinan kelas, sehingga diharapkan seluruh warga kelas yang telah bersepakat untuk membuat keyakinan kelas ini bertanggung jawab atas apa yang telah dibuat. Ya, jadi tidak hanya berdasarkan tata tertib dan aturan-aturan saja, namun ini lebih menekankan kepada nilai-nilai kebajikan universal, sehingga siswa ataupun murid selama berada di kelas itu menjalankan kegiatannya selalu akan mengembalikan dengan yang namanya keyakinan kelas. Oke, di sini ada contoh Bapak Ibu pada saat saya mendemonstrasikan tentang keyakinan kelas. Boleh dilihat, nanti boleh disimak seperti apa prosesnya, nanti akan kita bahas. Ya, silakan Bapak Ibu. Oke, sampai saya jelaskan sedikit ya Bapak Ibu. Suaranya agak kurang jelas. Jadi di sini saya berusaha untuk menjelaskan sedikit tentang apa itu keyakinan kelas. Nah, biar tidak memakan waktu, saya percepat sedikit aja prosesnya. Di mana pada saat siswa kita ajak untuk membuat keyakinan kelas, mereka kita minta untuk menuliskan apa yang menjadi harapan-harapan mereka terkait dengan kondisi kelas kita. Jadi kita sekarang di sana, agar sekarang pembelajaran ini kita melaksanakan dengan penuh sasaran ini. Yang sebenarnya anak saya ya, baik nanti akan saya berikan kelas pada kalian. Sekarang dibicarakan berusaha masalah kalian yang sekarang budaya dan bahasa yang akan bisa menjalankannya pembelajaran dengan saya itu kita sepakati, kita yakini dan kita laksanakan. Ya, oke, kita tolong yang kalian semua ini ya Bapak Ibu ya. Jadi maaf ini gambarnya agak patah-patah seperti ini. Nah, di sini saya minta siswa untuk menuliskan apa yang mereka inginkan di kelas selama kegiatan pembelajaran. Masing-masing siswa kita berikan kertas kecil gitu ya, berwarna seperti ini. Mereka tuliskan keinginan mereka. Lalu nanti mereka akan menempelkan kertas tersebut di depan kelas untuk nanti kita sepakati bersama. Dengan
videonya agak kurang bagus. Nah di sini anak-anak mulai menempelkan ya apa yang telah mereka tulis tadi. Untuk selanjutnya akan kita bahas bersama dalam kajian keyakinan kelas. Ini suaranya saya hilangkan saja, saya jelaskan ya Bapak Ibu. Nah di sini anak-anak sudah mulai satu persatu menempelkan apa yang telah mereka tuliskan, harapan-harapan mereka terhadap kelas mereka nanti ke depan seperti apa. Nah, setelah kertas itu tertempel semua oleh siswa kita mulai mengajak anak-anak kita ini untuk berdiskusi sekaligus merumuskan apa yang telah mereka tuliskan untuk kita sepakati. Boleh makan di kelas. Kira-kira kalau menjadi keyakinan apa bahasanya? Oke, baik sekarang. Selesai semua? Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi pada saat siswa sudah mulai menempelkan, kita selaku guru nanti mulai menjadikan kalimat-kalimat yang mungkin dari anak-anak bahasa begini, tidak boleh makan di kelas atau tidak boleh datang terlambat. Kalau bisa di pelajaran saya, pelajaran olahraga, tidak boleh menggunakan pakaian olahraga bebas. Nah, bahasa-bahasa tidak ini konotasinya adalah negatif. Kita selaku seorang guru kemudian merubah itu menjadi kalimat positif. Contoh, misal tidak boleh datang terlambat, kita ganti menjadi hadir tepat waktu. Ya. Atau mungkin yang lain, tidak boleh menggunakan seragam yang bukan olahraga sekolah, gunakanlah pakaian olahraga sekolah lengkap. Menjadi sebuah kalimat positif. Atau mungkin tadi tidak boleh apa lagi misalnya anak-anak itu, ya, tidak boleh ngobrol pada saat gurunya berbicara atau menerangkan di depan. Artinya apa di sini kita berubah menjadi kalimat menghormati guru yang sedang menjelaskan atau menerangkan. Jadi kalimat yang semulanya negatif kita ubah menjadi positif. Nah, setelah kita mendapatkan kalimat positif tersebut, kemudian kita ubah lagi menjadi sesuatu yang sifatnya lebih universal, nilai-nilai kebajikan yang universal. Contoh kayak tadi, tidak boleh datang terlambat, kita rubah menjadi hadir tepat waktu, dan kita rubah lagi menjadi apa? Disiplin. Ya, disiplin waktu, betul. Jadi kata disiplin waktu itu sudah mencakup semuanya, tidak hanya pada saat dia datang, tetapi juga pada saat pergantian jam misalnya. Berikutnya juga sama. Siswa tidak boleh berbicara pada saat guru sedang menerangkan. Kita ganti dengan kalimat positif, menghormati guru yang sedang menerangkan. Nah, kalau kita lebih jadikan lagi menjadi kalimat universal, artinya di situ bisa kita ganti dengan saling menghormati. Jadi bahasa saling menghormati tidak hanya dia dengan kita selaku seorang guru, tapi bisa juga dia dengan teman. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu, keyakinan kelas pada dasarnya sama, hampir sama dengan peraturan kelas, tetapi ini sifatnya lebih universal dan diharapkan karena ini sifatnya universal, siswa itu bisa melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan tidak ada bahasa-bahasa negatif di sana. Yang kita ciptakan adalah bahasa-bahasa positif. Ya seperti itu Bapak Ibu. Ini sekali lagi maaf videonya agak sedikit patah-patah, harusnya enggak karena ini sudah saya masukkan ke Canva, jadi seperti ini. Baik, berikutnya Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi. Ya, tadi di depan kita sedikit membahas ada ya penjelasan tentang restitusi. Apa itu restitusi? Merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ya, saya langsung masuk saja kepada gambar segitiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu. Ya, segitiga restitusi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut penjelasannya Bapak Ibu. Menstabilkan identitas.
pada saat kita menghadapi murid, ya apapun yang dilakukan, begitu kita panggil, usaha yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas, di mana murid itu kita ajak untuk tetap tenang dan kembali ke suasana hatinya, di mana proses belajar dan penyelesaian itu nanti bisa kita lakukan. Ya contoh misalnya ada si Agus menurut kita ada melakukan kesalahan. Pada saat kita memanggil dia, sebaiknya perkataan awal yang kita lakukan itu adalah berusaha untuk menenangkan dia sehingga dia berusaha kembali ke kondisinya semula. Ya, kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Itu salah satu contoh kalimat yang bisa kita sampaikan kepada murid. Atau saya di sini tidak mencari siapa yang salah, tapi saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jika kalimat-kalimat ini sudah kita sampaikan di awal, siswa itu akan menjadi lebih tenang dan biasanya mereka akan berusaha untuk menyampaikan apa yang telah mereka lakukan itu dengan baik, tidak merasa tertekan dibandingkan dengan kita marah-marah kepada anak, mungkin kita membentak anak gitu ya. Jadi kita kembalikan lagi kondisi untuk tetap tenang, kembali ke suasana hati dia sebelum melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah ini yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Semua perilaku atau tindakan salah yang dilakukan didasari oleh alasan tertentu. Pasti siswa mungkin berantem, pasti ada alasannya. Siswa mungkin terlambat, pasti ada alasannya. Siswa mungkin tidur di kelas, pasti ada alasannya. Ya. Atau mungkin siswa yang suka tidur di masjid, ada alasannya. Nah itu bisa kita lakukan dengan memutar sesuatu yang seharusnya sesuatu yang tidak dilakukan, tapi seolah-olah jika dia melakukan itu akan menjadi sesuatu yang lebih buruk. Ya contoh kalimat seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Nah itu. Ya pada saat kita nanti memvalidasi tindakan dia yang salah itu, kita jangan menjadikan seolah-olah oh iya kamu sudah salah, tidak. Tapi kita menjadikan bagaimana seolah-olah dia melakukan itu dan kita cari apa yang mendasarinya melakukan itu. Ya begitu ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah ini kembali lagi ke keyakinan kelas yang tadi kita jelaskan bahwa setiap siswa jika dia melakukan kesalahan, kita tanyakan lagi bagaimana tanggung jawab dia terhadap keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ya, semua murid pada dasarnya akan termotivasi secara internal dan yakin dengan nilai-nilai yang dia percaya. Ya, motivasi internal yang tadi saya jelaskan bahwa itulah yang kita harapkan dari anak-anak dan nilai-nilai yang dia percaya. Nah, nilai-nilai di sini kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas bahwa kebajikan universal itu kita ciptakan bersama-sama dan itu akan kita tanyakan kembali kepada siswa pada saat kita menanyakan dia terkait kesalahan yang sudah dia lakukan. Nah ini Bapak Ibu ciri-ciri restitusi ya. Siswa bukan menebus kesalahan, tapi dia belajar dari kesalahannya. Bisa memperbaiki hubungan, baik dia dengan mungkin temannya, atau mungkin dia dengan dirinya sendiri, atau mungkin dia dengan kita selaku guru. Terus di sini adalah tawaran. Kita menawarkan solusi, ya bukan dipaksakan. Kita kembalikan siswa agar dia sendiri yang bisa mengembalikan kepercayaan dirinya, tapi bagaimana caranya dia bisa memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan. Terus kita juga berusaha untuk menuntun dia bisa melihat ke dalam diri sendiri. Kembali tadi yang dijelaskan bahwa ini sebaiknya adalah usaha dari intrinsiknya siswa, dari dalam dirinya sendiri, mencari kebutuhan dasar. Kembali lagi ke konsep sebelumnya bahwa semua tindakan itu dilakukan atas kebutuhan dasar yang dia inginkan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Nah di sini karakter siswa seperti apa? Kita harus cari tahu bagaimana sifat siswa ini, bukan atas tindakan yang baru saja dilakukan. Kita lihat dulu seperti apa karakter anaknya. Nah yang terakhir adalah menguatkan fokus pada solusi. Solusinya adalah agar siswa mencari jati dirinya sendiri, mengembalikan dirinya kepada nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disepakati berdasarkan keyakinan kelas.
Nah ini contohnya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan yang ini tidak rusak videonya, silakan dilihat dulu nanti bisa kita diskusikan. Silakan duduk, Saran. Baik Pak, terima kasih. Saran, gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillah. Kamu tahu nggak kira-kira kenapa kamu saya panggil? Maaf Pak, saya nggak tahu. Jadi gini, saya dapat info dari Pembina Pramuka, Pak Wawan. Katanya kemarin kamu diajak kegiatan pramuka ya? Oh iya Pak, itu benar. Apakah sebelumnya kamu sudah tahu kalau kemarin itu adalah jadwal kegiatan pramuka untuk kelas 10? Sebenarnya saya sudah tahu Pak. Kalau begitu, apakah perbuatan kamu kemarin dengan tidak mengikuti kegiatan pramuka itu sudah tepat? Enggak sih Pak, maafkan saya ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Saya sama juga kok seperti kamu pernah melakukan kehilafan dan kesalahan juga. Tapi kalau boleh tahu, kenapa kemarin kamu langsung pulang? Saya sudah terlanjur membuat janji sama teman saya Pak. Oh gitu, ada kegiatan apa kalian? Kami mau nonton film bareng di mall. Oh, nonton film di mall. Jadi karena kamu sudah janjian sama teman-teman nonton di mall, akhirnya kemarin kamu ngikut kegiatan pramuka, begitu ya? Iya Pak. Oke, sekarang saya tanya ke kamu, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ingat Pak. Jadi, apakah perbuatan kamu kemarin sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Enggak. Nah, kalau memang enggak, keyakinan kelas mana yang menurut kamu sudah kamu langgar? Aktif mengikuti kegiatan di sekolah Pak. Menurut kamu, kalau aktif mengikuti kegiatan di sekolah itu bagus ya? Bagus Pak, biar di sekolah kami tidak hanya belajar saja, tapi juga bisa meningkatkan keterampilan kami di bidang yang lain. Baiklah, sekarang saya tanya sama kamu, kira-kira solusi apa yang bisa kamu lakukan agar perbuatan kamu yang kemarin tidak terulang lagi? Saya seharusnya mengikuti kegiatan pramuka dulu di sekolah, baru kemudian saya pergi dengan teman-teman saya. Bagus, sepertinya kamu sudah tahu apa yang seharusnya kamu lakukan untuk selanjutnya. Saya berharap agar kejadian yang kemarin tidak terulang lagi ya. Baik Pak, saya berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang kemarin lagi. Baiklah, Sharon. Terima kasih kamu sudah memenuhi panggilan saya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Sharon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, jadi gitu ya contohnya Bapak Ibu ya. Ini adalah proses bagaimana kita menciptakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi pada saat menghadapi siswa kita yang bermasalah. Jadi kita sebisa mungkin menenangkan dulu murid-murid kita di awal. Kita tanyakan alasan dia. Kalau kita minta siswa itu untuk menemukan solusinya sendiri. Jadi penerapan segitiga restitusi, apapun momentumnya, apapun kejadiannya, ini sangat bagus kita terapkan. Bisa juga Bapak Ibu lakukan di rumah juga. Tapi yang pasti sebagai seorang guru, proses segitiga restitusi ini sangat-sangat bagus kalau diterapkan di sekolah. Di mana kita tidak membuat anak menjadi merasa bersalah, di mana kita tidak menghukum anak atas kesalahan yang sudah dilakukan, tetapi kita berusaha untuk mengembalikan kepercayaan dirinya, walaupun dia sudah salah, dia berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa ini adalah kesalahan yang tidak perlu dilakukan lagi untuk kedepannya. Dia akan mencari solusi sampai sudah dia lakukan. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin untuk satu lagi bisa dilihat juga Bapak Ibu proses penanganan siswa. Waalaikumsalam. Duduk dulu Ben. Iya. Ben, tadi saya dapat info. Karena kan berantem ya sama si Rangga. Iya Pak, saya kesel. Kesal kenapa? Jadi si Rangga terus-terusan minta contekan PR ekonomi Pak ke saya. Terus mintanya maksa-maksa Pak. Oh begitu. Wajar sih kalau kamu merasa kesel. Kalau saya di posisi kamu, mungkin saya juga akan berbuat hal yang sama seperti apa yang kamu lakukan. Lalu apa selanjutnya yang kamu lakukan terhadap Rangga? Karena dia terus maksa saya, jadinya saya kesal Pak. Terus saya marah sama maki-maki dia. Yang terakhir saya gebrak mejanya Pak. Oh,
Pasti kamu melakukan itu ada alasannya kan? Iya lah Pak, masa saya harus diem aja diperlakukan itu sama dia? Saya yang susah payah ngerjain PR-nya, dia malah seenaknya minta contekan tanpa mau usaha sendiri. Ya wajar sih kalau kamu menjadi marah, karena kamu kan nggak mau tuh PR kamu dicontek begitu aja sama si Rangga. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu, misalnya memukul atau melakukan kontak fisik dengan dia. Sekarang coba kamu pikirkan, tindakan kamu yang marah ke Rangga itu sampai menggebrak meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Enggak sih Pak. Terus kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman Pak. Betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting nggak? Keyakinan apa seharusnya yang kamu lakukan pada saat kamu sedang emosi? Seharusnya saya lebih bersabar lagi Pak. Kamu mau nggak memperbaiki masalah ini? Mau Pak. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Saya akan melaporkan ke guru atau wali kelas kalau nanti ada lagi teman-teman yang memaksa untuk meminta contekan ke saya Pak. Betul. Itulah yang seharusnya kamu lakukan. Baiklah, sekarang Ruben boleh kembali ke kelas lagi ya. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Ya. Oke, baik. Yang ini Bapak Ibu ya, salah satu contoh kasus lagi yang pasti akan sering kita temui di sekolah, kejadian-kejadian yang sebenarnya simpel, ya, hanya gara-gara PR-nya dicontek dan terus yang dicontek ini tidak terima PR-nya dicontek oleh temannya, itu bisa mengakibatkan kemarahan. Sepele sebenarnya, tapi itulah sifat anak. Ya, pada saat mereka melakukan itu dan terjadi kemelut di sana, ya, akan ada timbul masalah. Nah, kita selaku seorang guru bagaimana untuk mengatasi masalah ini agar kedepannya tidak terulang lagi. Penerapan segitiga restitusi ini sangat bermanfaat bagi anak untuk dia menyadari bahwa apa yang telah dilakukan itu salah. Kita juga tahu apa yang mendasari dia melakukan itu, dan yang terakhir bahwa dia bisa menemukan sendiri solusi atas kesalahan yang sudah dia lakukan. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya, terkait segitiga restitusi ini, karena benar-benar penerapannya untuk kita lakukan di sekolah ini sangat penting untuk menghindari anak seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa tugas guru adalah menuntun. Ya, kita tidak bisa memodifikasi anak. Kita tuntun tubuh kembangnya sesuai dengan kodrat dia sebagai seorang siswa, baik itu kodrat di alamnya, lingkungan keluarganya maupun kodrat zaman. Nah, jika kita sudah melakukan itu, insya Allah ke depan kita sudah bisa menjadi seorang guru yang baik, seorang guru yang dicintai oleh murid-murid, dan insya Allah apa yang kita lakukan itu ke depannya bisa bermanfaat untuk kita sendiri dan juga murid-murid kita. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Ya, closing statement dari saya. Dalam penerapan budaya positif, hendaknya seorang guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini dan bagaimana memposisikan dirinya sebagai seorang amon. Ya, di sini saya masukkan sebagai posisi manajer dari teori kontrol tadi, yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, apapun yang kita lakukan pasti akan kembali kepada murid-murid kita. Baik kalau kita kembalikan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara terkait dengan menuntut siswa sesuai kodratnya, baik itu kalau kita kembalikan sebagai nilai kepada nilai dan peran kita selaku guru, ya terutama guru penggerak, kembali kepada siswa. Baik itu kita kembalikan kepada visi, ya visi seorang guru, apapun visi kita akan kembali kepada seorang anak, dan budaya positif ini pada akhirnya akan kembali kepada anak-anak kita di sekolah. Jadi demikian Bapak Ibu untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan kegiatan diseminasi yang telah saya sampaikan ini bisa bermanfaat baik bagi diri saya sendiri selaku calon guru penggerak yang saat ini sedang mengikuti pendidikan, maupun kepada Bapak Ibu guru semua, rekan-rekan saya di SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan ini. Dan berikutnya Bapak Ibu, sebelum saya akhiri kegiatan ini, terakhir dari saya
Siswa kita ibaratkan sebagai tanaman. Biarkan dia tumbuh, biarkan dia berkembang sesuai dengan alurnya. Kita selaku guru hanya bisa melihat dari jauh. Tugas kita untuk merawat, mungkin memberikan pupuk, selanjutnya memberikan air, agar tanaman ini bisa menjadi besar dan suatu saat bisa menghasilkan. Nah, harapan kita ke depan bahwa murid-murid yang kita didik di sekolah ini suatu saat akan menjadi manusia yang berguna, yang bisa bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat, bisa bermanfaat untuk agamanya, dan yang terakhir tentu saja bisa bermanfaat untuk dia sendiri. Sehingga murid-murid kita ke depannya bisa menjadi manusia sempurna yang bisa memiliki kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Saya rasa Bapak Ibu, itu aja pertemuan kita hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah kita demi kemajuan sekolah kita dan demi anak-anak kita. Sekian dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.